Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak kacau sih Heru begitu, agak memalukan begitu bagi rakyat DKI Jakarta itu sendiri begitu ya. Program Anies ya, Jakarta Kota Layak Huni dan Rumah Manusia hancur dalam semalam oleh Heru Budi. Apa urgensinya kok bisa membongkar itu begitu kan ya? Trotoar dijadikan jalan, apa urgensinya begitu ya? Tetapi melihat realitas bahwa ada yang berteriak, wow ini macet oi, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan Pak Heru menanggapi bahwa dari 100 orang hanya satu yang berkomentar seperti itu. Katanya seperti itu begitu. Bukankah satu orang ini bagian dari aspirasi atau apa begitu kan? Tetapi melihat perkembangannya hari ini seolah-olah Pak Heru itu mengacak-acak semua apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu. Bayangkan begitu ya. Dengan trotoar yang begitu efektif lalu kemudian dijadikan jalan ya demi ambisi bahwa itu adalah menangani solusi menangani kemacetan. Tapi ternyata tidak begitu. Jadi seharusnya yang dilakukan itu adalah bagaimana transportasi itu di-manage begitu ya. Kalau dibandingkan negara-negara Eropa, kajiannya itu sangat memungkinkan apa yang dilakukan Anies Baswedan itu benar-benar efektif begitu. Dibandingkan dengan Pak Heru, kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen saya bacakan dulu ya. Program Anies Jakarta ya, Jakarta Kota Layak Huni dan Rumah Manusia hancur di dalam semalam oleh Heru Budi ya. Inilah DPRD-nya gimana? Kenapa diam aja? Yang menyangkut tertib dan keamanan lalin ya bagi penjalan kaki dan bersepeda, masa enggak berurusan sedikit pun? Program tumpang tindih oligarki yang saling membenci ya, alhasil uang anggaran terus dikeluarkan. Banyak sekali ada pro dan kontra ya di sini begitu ya. Pemprov DKI bakal bangun kembali jalur sepeda dan trotoar di sekitar persimpangan Pasar Santa. Ini 18 April kok gimana begitu ya? Ya, mohon maaf ayah, apa yang ada dalam pikirannya sampai segitu ganasnya Bapak PLT ini. Begitu jadi ya. Begitu jadinya kalau jabatan pemberian kota yang sudah maju dibikin mondar-mandir Anies itu belajar di kota-kota maju di dunia seperti Korea Selatan ya. Bahkan gubernur dropan ya, ini intinya cuma mau asal tampil beda. Ingat ya, gembar-gembor di awal meja aduan di balai kota sudah nggak jelas ya. Juntungannya soal Monas juga gitu. Sekarang hak pejalan kaki dan bersepeda yang mau dirampas. Kita buktikan saja begitu kan, mana yang pro dan mana yang baik dan mana yang efektif apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dengan si Heru ini begitu ya. Ini menggobrak-abrik ya peninggalan Anies yang sudah bagus. Tujuannya biar reputasi Anies Baswedan yang sudah dicapreskan biar nyungsep. Justru kebalik bro, Anies Baswedan dikoyo-koyo namanya semakin melambung ya. Sampean ya salah strategi bro, karena didasari dengan sirik dan dengki. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Gubernur kalau hasil dari pemberian yang memberikan dari pesanan yang kayak gini, ini pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta cuma turuti instruksi sang sutradara. Hahaha. Ini komentar-komentar netizen ya apa yang saya bacakan, tetapi ini bagian dari aspirasi masyarakat begitu yang harus kita dengarkan oleh Heru begitu ya. Bahkan benar-benar jadi PJ yang menghancurkan dan merusak tempat yang sudah rapi. Nggak waras otaknya ini. Anies itu kerja ya, dari otak Heru kerja dengan apa? Kok bisa cuma merusak? Ini ada pro dan kontra sangat luar biasa ya. Tetapi ini banyak sekali kritikan-kritikannya. Benar-benar ini demi menumpahkan hasrat dan rasa kebencian kepada Anies Baswedan. Ini perlu ditinjau lagi wewenang dari PLT Gubernur ya. Simpatisan Anies lebih yakin terhadap Anies yang lebih baik, betul sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya program Anies Jakarta Kota Layak ya Huni dan Rumah Manusia hancur dalam semalam oleh Heru Budi ya. Hanya mengacak-acak sana sini, bayangkan begitu ya. Ini dikutip dari Demokrasi ya, kebijakan pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar jalan pedestrian ya dan jalur sepeda yang dibangun di era Gubernur Anies Rashid Baswedan di sekitar Pasar Santa ya Jakarta Selatan. Bahkan akibat ya kebijakan PJ Gubernur tersebut membuat perjalanan panjang mimpi di ibu kota DKI Jakarta menjadi kota layak huni ramah lingkungan hancur dalam satu malam.
Perjalanan panjang menjadikan ibu kota DKI Jakarta menjadi kota layak huni accessible dan rendah emisi dan hancur dalam satu malam akibat kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menghapus laju sepeda dan fasilitas pejalan kaki dan perempatan Jalan Santa. Bahkan ini disebutkan selain itu tentu kemubaziran anggaran dan penghancuran fasilitas pejalan kaki dan lajur sepeda ini bukannya tidak diimplikasi perbuatan melawan hukum. Puluhan miliar dialokasikan namun kemudian dihancurkan oleh satu malam Menurut Fahmi Saimina, pembangunan kota modern berorientasi pada penciptaan suasana kota yang layak huni bagi warganya. Wah, ini hal itu ditandai oleh udara segar ketersediaan ruang terbuka hijau RTH, akses seluruh wilayah kota tanpa diskriminasi bagi berbagai kelompok terutama kelompok rentan. Bahkan dia mengatakan termasuk bagi pejalan kaki jalur sepeda opsi sarana mobilitas berorientasi kepada rendah emisi, efisiensi energi dan ruang. Pengembangan jalur sepeda di Jakarta adalah yang paling progresif dunia saat ini. Jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara masif di seluruh wilayah kota. Artinya kalau saya pribadi setuju apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu kan Karena konsep itu berupa kajian-kajian yang mendasar di situ begitu Perlu diingat bahwa selama ini dengan adanya trotoar pejalan kaki dan sepeda itu menunjukkan bahwa negara-negara maju harus ada seperti itu begitu. Masa membangun infrastruktur tidak hanya membangun infrastruktur di kereta cepat, membangun IKN dan sebagainya begitu. Bangunlah infrastruktur bagaimana itu adalah memihak kepada rakyat begitu kan. Anies Baswedan berbicara seperti itu begitu kan. Ini tidak asal membuat trotoar seperti itu begitu. Bahkan Fahmi Semini mengatakan apa yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi berbeman bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia. Namun cara mengatasi kemacetan di Jakarta dengan menghapus jalur sepeda dan jalur pedestrian adalah melawan kecenderungan di kota-kota di dunia yang justru mulai berorientasikan manusia bukan kendaraan bermotor. Bahkan lebih lanjut Fahmi Seniman menilai bahwa kebijakan pembangunan fasilitas angkutan umum massal BRT Transjakarta dengan jaringan Jaklingko dipadu dengan kebijakan non-motorized transportasi. Maka tentu saja dalam angka menekan emisi sekaligus mengendalikan kemacetan yang mendera DKI Jakarta selama puluhan tahun. Padahal sambung Fahmi kebijakan Gubernur Jakarta yang telah dilaksanakan dalam 2 dekade cukup membuahkan hasil. Tapi ternyata karena terbukti emisi gas rumah kaca dan GRK dan emisi pencemaran udara dapat ditekan dengan angka konstan sekalipun menjadi peningkatan. Bahkan sebenarnya pada pengakuan Fahmi Semini pihaknya sudah 2 kali memberikan teguran kepada BJ Gubernur Jakarta tersebut. Bahkan pertama saya tidak menganggarkan terhadap pengembangan jalur sepeda yang ditargetkan 500 km sampai tahun 2024, bahkan anggarannya sampai dinolkan. Keduanya mengenai kejadian yang mengganggu stabilitas jalur pedestrian dengan dalih untuk mengatasi kemacetan. Bahkan hingga berita ini diturunkan di Publika belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta guna menanggapi kritikan dari komunitas Beko to Walk Upaya konfirmasi lewat sambungan telepon dan layanan pesan singkat tidak direspon oleh pejabat terkait yang coba dihubungi pada hari Ahad. Artinya selama ini kalau kita melihat bahwa bisa saja apa yang dilakukan oleh si Heru hanya mengacak-acak begitu Bahkan apa yang dilakukan Anies Baswedan sangat efektif sekali dibandingkan apa yang dilakukan oleh si Heru. Kira-kira seperti itu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen, baik ada pro dan kontra, tapi saya melihat bahwa selama ini menurut saya pribadi Anies Baswedan lah yang paling terbaik dibandingkan dengan si Heru ini. Karena lebih efektif kajian-kajiannya lebih pada tingkat lebih kepada condong ke Eropa begitu konsepnya Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.